Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my English class for the 9th grade. With me, Miss Vivi. Well, today, hari ini kita akan mempelajari about procedure tag. Baiklah, sebelum mulai pelajaran, let's pray first. Okay? Today, hari ini, we are going to learn about procedure tag. Kita akan mempelajari teks prosedur lagi, mereview, karena the last meeting, pertemuan yang lalu, kalian sudah melihat video dan juga membaca di buku paket tentang teks prosedur. What is procedure tag? Apa sih teks prosedur tersebut? Teks prosedur adalah teks yang menunjukkan bagaimana cara membuat sesuatu atau cara melakukan sesuatu dengan berurutan atau step by step. Jadi sebuah proses bagaimana sesuatu itu terjadi atau sesuatu itu dilakukan. What is the communicative purpose? Apa tujuan komunikatifnya? Tujuannya adalah teks prosedur memberikan petunjuk tentang cara melakukan sesuatu melalui tindakan-tindakan atau langkah-langkah yang runtut. Jadi dijelaskan stepnya atau langkah-langkahnya. The generic structure of procedure tag, generic structure dari teks prosedur tersebut, urutan strukturnya, the first, yang pertama adalah aim atau goal. Aim ini merupakan tujuan dari prosedur teks. Biasanya berupa judul atau deskripsi apa yang akan dibuat atau dilakukan. Jadi biasanya ada di atas yang berupa judul. Ya. Second, yang kedua adalah materials, bahan-bahan. Bagian ini memuat daftar bahan dan alat untuk menyelesaikan prosedur teks tersebut. Namun, perlu diingat, tidak semua prosedur teks membutuhkan material. Jadi ada teks prosedur yang memang tidak menggunakan material. Adapun jenis teks yang tidak menggunakan materials atau alat-alat, yaitu yang pertama, teks prosedur yang menjelaskan bagaimana melakukan suatu instruksi secara manual atau bagaimana sesuatu dapat bekerja. Contohnya, how to use television. Bagaimana sih caranya menggunakan televisi? How to use the fridge, phone, atau rice cooker, etc. dan lain-lain. Kemudian prosedur teks yang menjelaskan peraturan dan bagaimana melakukan kegiatan tertentu. Contohnya, how to flight safety rule. Bagaimana sih peraturan cara terbang yang aman itu? Kemudian video game rules dan lain-lain. Prosedur teks yang mengajarkan manusia tentang kehidupan atau berhubungan dengan sifat dan kebiasaan manusia. Contohnya, how to be happy. Bagaimana supaya bahagia. How to be useful for someone. Bagaimana bisa bermanfaat bagi seseorang. Generic structure yang ketiga adalah step. Step tersebut adalah serangkaian langkah-langkah yang harus dilakukan secara berurutan. Step ini harus dilakukan agar tujuan yang diutarakan pada aim atau goal dapat tercapai. Jadi langkah ini harus urut. Itulah adalah generic structure dari teks prosedur. Yang pertama aim atau goal, kemudian material, bisa ada bisa tidak, and the last dan yang terakhir adalah step atau langkah-langkah. Ciri-ciri prosedur teks sendiri adalah yang pertama menggunakan pola kalimat perintah, imperatif. Contohnya, cut the banana into pieces. Cut, potonglah. Itu adalah kalimat imperatif karena diawali dengan kata kerja bentuk pertama. Kemudian ada kalimat don't mix the coconut with milk water. Jangan campurkan santan dengan air. Di sini maksudnya memerintahkan. Nah, ini berupa kalimat perintah supaya jangan mencampur. Ya. Menggunakan action verb, ya, menggunakan action verb misalnya crack, chop, cut, head, dan seterusnya. Ya, jadi berupa kata kerja yang berupa kegiatan. Menggunakan sequence adverb seperti first, second, next, then, finally. Ya, ini biasanya ada di langkah-langkah yang menunjukkan urutan stepnya. Ya. Kata keterangan ya. Menggunakan adverbial kata keterangan untuk menyatakan rinci waktu dan tempat. Misalnya, cook the mixture for 1 hour. Ya, masak campuran untu selama 1 jam. Ya, menggunakan rincian waktu.
Ya, 1 hours, 15 minutes. Menggunakan simple present tense. Ya, sudah saya jelaskan ya dulu, simple present tense itu kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk pertama. Ya, ini contohnya how to make mango juice. Cara membuat jus mangga. Ya. Biasanya untuk tag prosedur supaya lebih interested ya, lebih menarik, itu menggunakan gambar yang bagus ya, yang colorful. Yang di sini dijelaskan ingredients, bahan-bahannya, how to make mango juice itu apa aja sih? Ada 2 ripe mangoes, 1 cup water, 2 tablespoon sugar, a few ice cube ya. Kemudian ada steps-nya. Bagaimana step-nya, langkah-langkahnya? We can see here. Kita bisa lihat. Yang pertama, ya, wash the mangoes to remove any dirt. Kemudian yang kedua, cut the peel mangoes into small pieces. The third, yang ketiga, put them in a blender. Next, blend until smooth, ya. Kemudian run the blended. Throw away the leftover pulp. Serve the juice in glasses. Ya, serve ini sajikan, ya. Berarti sajikan itu berarti the last step, ya, langkah terakhir. Tadi contoh bagaimana membuat sesuatu. Sekarang how to turn on an iPhone. Ya, bagaimana sih cara menyalakan iPhone? Nah, ini termasuk manual ya. Petunjuk penggunaan atau pengoperasian. Oke. Yes, bagaimana sih caranya? Nah, perhatikan di sini tidak ada ingredients atau bahan-bahan atau material ya, karena ini adalah petunjuk melakukan sesuatu atau mengoperasikan sesuatu. Ya, we can see the first step, langkah pertama adalah locate the power button. The second, ya, the third, the fourth, fifth, sixth, yes, and the last step. Ya, bisa dilihat, kalian bisa membacanya. Well, 8 ya, the last step is there are 8 step ya, ada 8 langkah. Well, I think it's enough for today. Saya kira cukup untuk hari ini. I hope, saya harap this video can be useful for us. Semoga video ini bisa bermanfaat ya, memberikan sedikit pencerahan buat kalian tentang apa sih tag prosedur tersebut, bagaimana tujuannya, bagaimana generic structure-nya, kemudian bagaimana ciri-cirinya. Oke. The important thing, yang penting adalah keep spirit, tetap semangat, study hard, giat belajar. And don't forget, jangan lupa keep your health, jaga kesehatan. Taati ya, selalu taati protokol kesehatan. We hope, kita harap semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertatap muka. Well student, baiklah anak-anak, thank you for your attention. Terima kasih atas perhatian kalian. Let's say hamdalah, alhamdulillah. See you next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.